ku letakkan. Semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersuara. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, terima pujianku, terima hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang terbesar, hanya Kau yang termulia. Karena Kau yang terbesar dan yang termulia. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang pertama mulai. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama. Nah, mungkin saudara mempunyai Alkitab elektronik, ya. Nah, ternyata karena Alkitab elektronik itu bisa memuat berbagai versi bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Sedangkan dalam beberapa versi terjemahan, penomoran ayatnya tidak selalu sama. Contohnya di dalam pasal 5 ayat 1 bahasa Indonesia, itu di dalam bahasa Inggris itu menjadi ayat 2. Sedangkan ayat 1 di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah pasal 4 ayat 17. Ya, jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, pasal 5 ayat yang pertama, nah itu berarti ayat 2 di dalam bahasa Inggris. Nah, sedikit mengenai gadget. Saudara sekalian, mau tidak mau kita harus melihat dan mengakui bahwa zaman ini berkembang sedemikian rupa. Pada waktu itu, cara menulis orang di atas kertas yang disebut papirus. Papirus itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sungai Nil, dan kemudian itu diolah untuk menjadi lembaran-lembaran, dikeringkan, dan kemudian bisa menjadi lembaran yang bisa ditulisi dengan tinta. Nah, itu disebut papirus. Jadi salinan Alkitab kita yang awal itu adalah dari papirus, zaman Musa dan sebagainya. Kemudian dalam perkembangan zaman, maka muncullah teknologi yang lebih maju, yaitu penulisan didasarkan atas lembaran dari kulit. Kulit ini adalah kulit hewan yang kosher, kulit domba ataupun kulit lembu atau sapi. Nah, melalui suatu proses tertentu, maka itu bisa menjadi lembaran dan menjadi penulisan. Jadi, Alkitab saudara dan saya itu pada awalnya itu dari lembaran papirus. Dan tentunya sekarang sudah tidak akan bertahan. Karena dari semacam daun, ya, daun papirus. Tumbuhnya tinggi-tinggi, ya, dan tidak terlalu lebar, dan papirus itu kemudian dijejer-jejer begitu, dan kemudian dipres, dikeringkan, dan menjadi lembaran. Berikutnya menjadi parchment atau perkamen, lembaran kulit. Dan tentunya cara menyimpannya adalah dengan digulung. Karena lembaran-lembaran yang sangat panjang, maka digulunglah itu. Dan itu sampai hari ini masih ada, ya, gulungan atau scrolls. Berikutnya kemudian muncul teknologi kertas.
yang ditulis tangan. Kemudian muncul teknologi lagi printing, percetakan. Dari kertas itu kemudian dicetak. Dan kemudian Alkitab mulai diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan teknologi semakin berkembang, dan Alkitab menjadi sebuah buku. Ya, nah dicetak secara khusus. Saudara lihat bahwa Alkitab itu adalah buku dengan halaman atau lembaran paling tipis di antara buku-buku yang lain. Karena apa? Kalau kertasnya menggunakan kertas normal, maka Alkitab akan tebal sekali. Tapi saudara lihat bagaimana Alkitab bisa cukup tipis karena kertasnya tipis tapi kuat dan tidak tembus. Bisa bolak-balik, kertas khusus. Nah, tapi kemudian pada abad ke-21 mulai muncul teknologi elektronis atau disebut gadget. Dan terus terang teknologi juga berbicara mengenai anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, kemampuan manusia untuk bisa mengembangkan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, kalau dulu jalan kaki, tapi kemudian ada kendaraan. Bisa naik kendaraan pakai mesin, mobil. Ya. Dan tidak cukup itu, bisa terbang sekali. Ya. Jarak yang jauhnya luar biasa bisa dijangkau dalam waktu yang cukup singkat dengan naik pesawat terbang. Jadi kita melihat inilah perkembangan teknologi. Dan perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan firman Allah. Bahkan mungkin nanti lain saat kita akan bahas bagaimana perkembangan teknologi ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, saudara sekalian, ada banyak keuntungan ketika kita bisa mempelajari teknologi asal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada teknologi yang digunakan untuk bukan hal yang memuliakan Tuhan. Kemampuan manusia digunakan untuk saling membinasakan, untuk merugikan yang lain. Tetapi kalau teknologi digunakan untuk menolong orang yang lain, untuk memuliakan Tuhan, enggak ada masalah. Itulah sebabnya saat ini mungkin kita perlu bisa memahami dan disebut melek teknologi, bukan gaptek. Mungkin ada di antara saudara yang masih suka menggunakan Alkitab di dalam versi yang lama, tidak ada masalah. Mau bawa gulungan juga enggak ada masalah selama itu firman Allah. Tetapi kita sudah ketinggalan, artinya kita sudah melihat ada sesuatu yang lebih praktikal. Ya. Nah, suatu contoh, Alkitab modern seperti ini, di dalamnya bisa memuat satu perpustakaan. Dan saya bisa isi Alkitab ini dengan Alkitab berbagai macam bahasa. Mau cari bahasa apa, ada di sini. Dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan sebagainya, ada semua di sini. Termasuk juga leksikon, termasuk juga commentary, termasuk juga buku-buku teologia dan sebagainya. Itu semacam library di sini. Jadi kita bisa belajar Alkitab, tidak perlu lari ke sana kemari untuk mencari buku, tinggal kita buka buku yang kita butuhkan, dan di dalam ini ada buku teologia antara lain yang disebut sebagai
Theological Dictionary of the New Testament. Itu di dalam perpustakaan, itu 11 volume, tebal-tebal segini, 11 volume. Dan itu di dalamnya dibahas kata per kata mengenai bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu baru bahasa Yunani saja. Perjanjian Baru saja. Ada yang PL juga, yang baru aja itu sudah 11 jilid volume. Nah, itu bisa masuk dalam buku sekecil ini, ya. Oleh karena itu, mari kita bisa memahami dengan baik bahwa teknologi itu merupakan anugerah Tuhan supaya kita bisa memahami, belajar dengan baik, dan kita bisa lebih efisien ya untuk belajar. Sebab apa? Dulu kalau kita menyanyi mesti bawa buku Navirision. Wah, mari kita suruh buka Navirision nomor 100 sekian. Nah, baru kita menyanyi ya. Tapi sekarang enggak perlu buka itu, kita langsung mari kita buka hati kita menyembah Tuhan dan displaynya sudah ada di sana. Kita tinggal menyanyi, termasuk bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya ada. Ya, ini tidak bertentangan dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu enggak usah takut. Dan seringkali ada orang yang sok menjadi pahlawan kesiangan. Oh, ini semua ini setan semua. Kita harus kembali ke buku Alkitab kita. Kalau mau kembali ke papirus sana, ya. Karena dulu Alkitab itu pertama kali ditulis di dalam lembaran papirus. Jadi mari saat ini kita tidak terlalu terlalu ekstrim, ya. Wah, di gereja sekarang semua pakai ini handphonean semua. Lu memang kena apa? Karena di dalamnya ada Alkitab. Justru Alkitab itu sekarang ada di kantong kita. Sewaktu-waktu ketika kita ada waktu luang, kita buka, kita baca satu ayat. Amin, haleluya. Kita kantongi lagi, ya. Kita lihat lagi, amin, kita kantongi lagi. Enggak ada masalah. Memang bisa jadi masalah, memang, ya. Tapi itu tergantung dari diri manusia sendiri, bukan dari Allah. Allah menyediakan teknologinya, manusia yang menggunakannya. Di dalam gereja sibuk Instagraman, sibuk Facebookan, sibuk SMS-an. Ya itu bukan salahnya teknologi, bukan salahnya Tuhan. Itu karena manusianya sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh pukul rata. Gara-gara kesalahannya seseorang, maka gadget seperti ini kemudian disalah mengertikan semuanya. Ya. Nah mungkin saudara mengatakan, wah tapi ini masih mahal Pak. Ya itu soalnya lain lagi soalnya. Ya. Masalah mahal dan murah itu urusannya lain lagi. Jangan kemudian gara-gara ini mahal, tidak terjangkau kemudian mengatakan, wah ini setan ini. Loh, ini sesuatu yang enggak sesuai dengan kalau bahasa Jawanya itu gak matuk itu ya. Enggak sesuai. Mari sekarang kita mengungkapkan sesuatu yang tepat, yang sesuai, yang pada tempatnya ya. Nah itulah sebabnya di dalam pengkhotbah kita mulai saja pasal 4 ayat 17 ya. Karena nampaknya ini adalah bagian dari pasal 5 sebetulnya konteksnya itu. Yang mengatakan jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah,
Kalimat pertama mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Nah, menjaga langkah masuk dalam rumah Allah itu berarti kita betul-betul memperhatikan segala aspek dalam kehidupan kita. Kalau kita masuk rumah Allah, untuk apa? Nah, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, ketika kita melakukannya dengan benar, ini akan menjadi hal yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita masuk ke rumah Tuhan, maka yang harus dijaga antara lain pikiran kita, hati kita ini. Kita persiapkan untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Seringkali pikiran kita diganggu oleh banyak hal yang lain. Tapi biarlah saat ini kita memahami bahwa kita sebetulnya hendak berjumpa dengan Raja di atas segala raja untuk mengagungkan dan menyembah Dia. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita menghampiri rumah Tuhan, kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Selain itu kita juga mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin ada yang bertugas untuk melayani bidang ini, itu, dan sebagainya. Nah, itu diperhatikan dengan baik. Termasuk mungkin yang akan diberi tugas menyampaikan firman Allah. Nah, itu juga mempersiapkan dengan baik. Nah, itulah sebabnya apa yang kita pegang, entah itu gadget dan sebagainya, itu harusnya adalah firman Allah dan bisa diisi firman Allah. Dan sebaiknya kalau saudara punya telepon seluler atau cellphone atau handphone atau telepon genggam dan berbagai istilah yang lain, sebaiknya diisi dengan firman Allah. Dan banyak aplikasi Alkitab yang free, nggak bayar, ya, tinggal mendownload saja, sehingga isi dari apa yang saudara pegang di kantong itu adalah firman Allah. Memang sekali lagi teknologi bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya teknologi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat menyenangkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya untuk saat ini kita tidak perlu takut dan ragu. Karena apa? Karena teknologi merupakan anugerah Tuhan sedemikian rupa. Enggak usah takut, ya, karena teknologi itu sudah Tuhan anugerahkan kepada kita supaya kita bisa semakin efisien dan semakin efektif dalam melayani Tuhan, dalam memahami firman-Nya dan sebagainya. Bahkan firman Allah saya lihat tiap hari itu keliling di seluruh dunia, dari berbagai belahan dunia. Yang tinggal di daerah Amerika, yang tinggal di daerah mana, tiba-tiba terima SMS, Yohanes 3 ayat 16. Nah, isinya apa? Karena sehingga dia supaya siapa orang yang percaya kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga nanti beredar Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi apa? 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan, yaitu untuk memberikan kepadamu. Nah, ayat seperti ini bisa terus berkeliling di mana-mana, ya, melalui teknologi. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Memang ada yang di gereja itu suka mainan aja, ya. Ya ada, tapi jangan kemudian
dianggap bahwa yang mainan itu semua orang pasti seperti itu. Enggak ya. Karena apa? Bisa diisi firman Allah. Nah, ayat berikutnya, ayat yang kedua versi bahasa Inggris dan ayat 1 pasal 5 versi kita ya. Nah, dikatakan janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat yang ketiga, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat berikutnya, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh, tepatilah nazarmu. Ayat berikutnya, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Ayat yang ke-6, janganlah mulutmu membawa engkau dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Nah, karena waktunya sudah habis, ya, besok saya akan uraikan mengenai nazar ini. Bagaimana sebetulnya nazar? Ada kata nazar, ada kata nadar. Yang mana sebetulnya ini? Ya, untuk besok. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Roh Kudus silakan Engkau memimpin kami. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap orang yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti melalui live streaming, diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan kesehatan, keberhasilan, dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama, selamat pagi.